Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret nanti. Langkah skuad Garuda untuk lolos kian terbuka lebar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Australia lebih dulu pada matchday ke-7, Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, Jai Itzes CS akan menjamu Bahrain. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 laga sisa, peluang Timnas Indonesia untuk menggeser posisi Australia atau mengamankan posisi 4 besar untuk tampil di putaran keempat masih sangat terbuka lebar. Bahkan peluang tersebut kian lebar setelah Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI dan FIFA jelang laga kontra Australia serta Bahrain bulan Maret nanti. Tambahan pemain naturalisasi. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi baru yang diprediksi bakal meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI resmi menambah amunisi Timnas Indonesia dengan merampungkan 3 proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka adalah Ula Romeni, Dion Mark serta Tim Gepens yang resmi melakukan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah merampungkan proses naturalisasi, PSSI bakal berusaha merampungkan perpindahan federasi para pemain di atas agar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Selain ketiga pemain tersebut, kabarnya PSSI masih akan mencari beberapa pemain keturunan lain demi memperdalam skuad Patrick Kluivert. Cedera pemain Australia. Kabar baik berikutnya dating dari tim lawan yakni Australia, di mana skuad Soceros bakal tampil pincang usai sejumlah pemain absen akibat cedera. Menurut laporan dari media Vietnam, Soha VN, dikabarkan bahwa ada 7 pemain Australia yang saat ini mengalami cedera. Ke-7 pemain tersebut adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Conor Mchalve, Este Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Dari ke-7 pemain tersebut, Harry Soutar yang sudah dipastikan absen melawan Timnas Indonesia bulan Maret nanti. FIFA tolak venue netral. Terakhir adalah kabar FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk bermain di venue netral saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menjadi lawan Australia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Australia melawan Indonesia digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Sebelumnya, tim berjuluk The Soceros itu sudah ditinggal beberapa pemain andalan yang akan absen melawan Indonesia, seperti Harry Soutar, Alessandro Circati, Kusini Yengi hingga Nestori Irankunda. Kini ada daftar cedera pemain bertambah. Pemain tersebut adalah bek kiri muda yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Westerlo, Jordan Boss. Jordan Boss dikabarkan mengalami cedera hamstring saat Westerlo menang besar atas Standard Liège pada 10 Februari lalu. Akibat cedera itu, Jordan Boss absen membela Westerlo saat ditahan imbang Cercle Brugge pada Senin, 17 Februari 2025. Bek kiri berbakat Jordan Boss tampaknya pasti akan absen membela Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Indonesia dan Cina bulan depan karena cedera hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Australia juga dibuat khawatir dengan kondisi sang kapten Matrian, kiper yang baru saja bergabung RC Lens dari AS Roma bulan lalu. Matrian sudah absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera pinggul, padahal performanya cukup impresif sebelum cedera. Kekhawatiran cedera lain bagi Soceros menjelang kualifikasi adalah penjaga gawang dan kapten Matrian, tulis news.com lagi. Kiper Australia absen dalam pertandingan kedua berturut-turut untuk klubnya Prancis Lens karena cedera pinggul. Rian bergabung dengan Lens bulan lalu dari klub Italia Roma, dan menjadi starter dalam kemenangan beruntun atas Angers, 1-0, dan Montpellier, 2-0, sebelum cedera. Lens telah kalah dalam kedua pertandingan mereka, 0-2 dari Nice dan 0-2 dari Strasbourg sejak Rian absen. Meski begitu, kabar baik juga didapat Australia, saat wonderkid Bayern Munchen Nestori Irankunda mulai pulih dari cedera.
sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simpel. Salah satu strategi penting yang sedang disiapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, adalah pemanggilan pemain terbaik untuk menghadapi laga tandang melawan Australia. Rencana awal menyebutkan akan ada 27 pemain yang dipanggil ke skuad. Namun, Sumarji menambahkan bahwa jumlah pemain tersebut masih bisa direvisi menjadi 26, tergantung hasil rapat dan evaluasi terakhir. Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat dalam catatan saya itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Tetapi nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26 pemain, ujarnya. Kesiapan tim tidak hanya soal jumlah pemain, namun juga terkait dengan strategi dan formasi yang akan diterapkan. Coach Kluivert dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi-opsi kejutan melalui pemanggilan pemain baru, yang diakakinya mampu memberikan dampak positif dalam laga melawan Australia maupun timnas Bahrain. Ada yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan dalam kesempatan berikutnya, ujar Sumarji sambil menambahkan bahwa kebijakan pemanggilan pemain baru ini merupakan bagian dari upaya menyuntikkan semangat dan inovasi ke dalam skuad Garuda. Keputusan untuk mengirimkan tim ke Australia di tengah persaingan sengit di zona Asia merupakan bukti komitmen PSSI dalam mengembangkan potensi sepak bola nasional. Perjalanan ini diharapkan menjadi momentum untuk menguji kekompakan tim, strategi, dan mental juara yang selama ini dibangun oleh para pemain dan pelatih. Selain itu, kehadiran pemain dari berbagai liga, termasuk BRI Liga 1 dan Eropa, memberikan warna tersendiri bagi skuad nasional yang tengah berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan berbagai persiapan yang matang, harapan pun semakin besar bahwa timnas Indonesia mampu memberikan kejutan di kancah internasional. Para pendukung dan pecinta sepak bola tanah air tentunya menantikan penampilan gemilang Garuda yang siap bertanding dan menunjukkan taringnya di Australia. Keberangkatan pada tanggal 16 Maret 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia, sekaligus bukti bahwa semangat perjuangan dan inovasi tetap menjadi andalan sepak bola Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Februari 2025. Erick Thohir mengaku senang ketiga pemain ini bersedia membela timnas Indonesia. Pemain pertama yang diumumkan Erick Thohir adalah Emil Audero, kiper FC Palermo itu akhirnya mau membela timnas Indonesia. Emil Audero akan memperkuat kiper timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia sudah mempunyai Martin Paes. Emil Audero sebelumnya sudah ditawarkan untuk membela timnas Indonesia. Mantan kiper Inter Milan itu menolak karena masih berusaha agar bisa membela timnas Italia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa para pemain mempunyai dinamika sendiri. Alhamdulillah setelah proses dan diskusi yang lama, Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Nah sekarang proses naturalisasi Emil Audero sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan kami membuat kiper timnas Indonesia semakin kuat bersama Martin Paes, lanjutnya. Pemain kedua yang disebutkan Erick Thohir adalah Joey Pelupesi. Joey Pelupesi kini memperkuat klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, dan berposisi gelandang tengah. Kata Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membutuhkan pemain-pemain tambahan di lini tengah. Timnas Indonesia semakin mendekati laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pengakuan Sumarji, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI sekaligus narasumber terpercaya, skuad Garuda akan berangkat ke Australia pada tanggal 16 Maret 2026. Keberangkatan ini tidak hanya menjadi momentum penting untuk mengasah kemampuan para pemain, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memberikan kejutan bagi lawan, termasuk Australia dan timnas Bahrain. Pada 16 Maret 2026, saya, Coach Kluivert, dan anak-anak timnas Indonesia yang bermain di BRI Liga 1, berangkat ke Australia, ungkap Sumarji. Pengumuman ini telah memicu kegembiraan di kalangan pendukung sepak bola tanah air, yang berharap penampilan Garuda bisa meningkatkan prestasi dan membawa angin segar dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Menurut Sumarji, perjalanan ke Australia juga melibatkan pemain-pemain yang berada di Eropa. Pemain yang dari Eropa dan lain-lain akan langsung ke Sydney. Jelasnya, hal ini menunjukkan kesiapan dan koordinasi tim dalam menyesuaikan jadwal pertandingan serta memaksimalkan kondisi fisik dan mental para pemain, mengingat jarak dan perbedaan waktu yang cukup signifikan antara Indonesia dan Australia.
Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. "Saya sangat penasaran," kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. "Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie," sambungnya. "Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa," tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ada 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024 hingga 2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang. Lillipali dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal. Terbukti di musim 2024 hingga 2025 ini, Lillipali masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist. Penyerang keturunan yang baru saja menjadi WNI, Ula Romeni, diserang oleh netizen tanah air kendati dirinya belum tampil untuk timnas Indonesia. Serangan yang didapatkan penyerang milik Oxford United dari netizen tanah air itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi WNI mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ula Romeni memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga artikel ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat netizen tanah air pun sebagian geram dan mengerubungi unggahan terbaru Ula Romeni di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ula Romeni pada 5 Februari itu mendapat 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ula Romeni. Di sisi lain, Ula Romeni mengaku bangga bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia, kata Ula Romeni. Sekadar informasi, Ula Romeni sendiri sudah diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari lalu di London, Inggris. Ex-penyerang FC Utrecht itu tak sendiri. Ia ditemani oleh 2 pemain keturunan lainnya yang juga diambil sumpahnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens. Dari ketiga pemain keturunan yang diambil sumpahnya itu, hanya Ula Romeni yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan 2 pemain lainnya untuk timnas U20. Jika dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada kemungkinan Ula Romeni melakoni debutnya bagi timnas Indonesia pada Maret mendatang saat melawan Australia dan Bahrain. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert.
Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Sadil Ramdhani sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023. Padahal dari segi kemampuan, Sadil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Sadil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini. Senasib seperti Sadil, Elkan juga sudah lama tak membela timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil. Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Bagot jika dirasa dibutuhkan di lini belakang Garuda. Satu hal yang pasti, fans timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Bagot. Klok sudah secara terbuka membujuk Kluivert untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Klok percaya sosoknya bisa menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda. Saat ini, Klok masih menjadi pemain penting di Persib Bandung. Jadi, secara permainan Klok memang masih layak bersaing di timnas Indonesia. Doni Tripamukas menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Winger serba bisa milik Persija Jakarta itu jelas layak untuk kembali dipanggil ke tim senior milik Kluivert. Saat ini, Doni tengah bersama timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Jika ia bersinar, bukan tidak mungkin Kluivert akan meliriknya. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia U23 racikan Gerald van den Burg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald van den Burg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Choe Aon, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Choe Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Marks. Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, tim Gepens. Timnas Indonesia U23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024. Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald van den Burg? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Kemudian posisi wingback kanan diisi Victor Dethan dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Delano van der Heijden nantinya diperankan sebagai playmaker, menyokong duet kembar atas nama Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk. Melihat komposisi ini, seharusnya tak sulit bagi timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Terlebih di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing 3-4-1-2 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Victor Dethan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Delano van der Heijden, Rafael Struijk, Mauro Zijlstra. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah, Mees Hilgers, makin eksis di kompetisi antar klub nomor 2 Eropa, Liga Eropa 2024 hingga 2025. Setelah keluar masuk ruang perawatan sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali bermain sebagai starter bersama sang klub, FC Twente. Momen itu tersaji saat FC Twente menjamu klub asal Norwegia, Bodo Glimt di leg E-Playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025, Jumat, 14 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat mentas sebagai bek tengah dalam pola 4-3-3. Mees Hilgers mendapatkan nilai 6,4 dari laman statistik WhoScored.
Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt. Pekan depan, gantian FC Twente yang tandang ke markas Bodo Glimt di leg 2 playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. FC Twente hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Jika lolos 16 besar, lawan yang dihadapi FC Twente bukan kaleng-kaleng. Klub peringkat 3 Eredivisie 2023 hingga 2024 ini akan menantang salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Jika tidak mengalami cedera lagi, Mees Hilgers dipastikan siap membela timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Baik dalam pola 2 atau 3 back, tenaga Mees Hilgers akan diandalkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semenjak mengambil sumpah WNI pada akhir September 2024. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret nanti. Langkah skuad Garuda untuk lolos kian terbuka lebar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Australia lebih dulu pada matchday ke-7, Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, Jai Itzes CS akan menjamu Bahrain. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 laga sisa, peluang Timnas Indonesia untuk menggeser posisi Australia atau mengamankan posisi 4 besar untuk tampil di putaran keempat masih sangat terbuka lebar. Bahkan peluang tersebut kian lebar setelah Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI dan FIFA jelang laga kontra Australia serta Bahrain bulan Maret nanti. Tambahan pemain naturalisasi. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi baru yang diprediksi bakal meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI resmi menambah amunisi Timnas Indonesia dengan merampungkan 3 proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka adalah Ula Romeni, Dion Mark serta Tim Gepens yang resmi melakukan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah merampungkan proses naturalisasi, PSSI bakal berusaha merampungkan perpindahan federasi para pemain di atas agar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Selain ketiga pemain tersebut, kabarnya PSSI masih akan mencari beberapa pemain keturunan lain demi memperdalam skuad Patrick Kluivert. Cedera pemain Australia. Kabar baik berikutnya dating dari tim lawan yakni Australia, di mana skuad Socheros bakal tampil pincang usai sejumlah pemain absen akibat cedera. Menurut laporan dari media Vietnam, Soha VN, dikabarkan bahwa ada 7 pemain Australia yang saat ini mengalami cedera. Ketujuh pemain tersebut adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Souttar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Conor McAlvey, St. Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Dari ketujuh pemain tersebut, Harry Souttar yang sudah dipastikan absen melawan Timnas Indonesia bulan Maret nanti. FIFA tolak venue netral. Terakhir adalah kabar FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk bermain di venue netral saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menjadi lawan Australia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Australia melawan Indonesia digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Sebelumnya, tim berjuluk The Socheros itu sudah ditinggal beberapa pemain andalan yang akan absen melawan Indonesia, seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, Kusini Yengi hingga Nestori Irankunda. Kini ada daftar cedera pemain bertambah. Pemain tersebut adalah bek kiri muda yang saat ini berkarier di Liga Belgia bersama Westerlo, Jordan Boss. Jordan Boss dikabarkan mengalami cedera hamstring saat Westerlo menang besar atas Standard Liège pada 10 Februari lalu. Akibat cedera itu, Jordan Boss absen membela Westerlo saat ditahan imbang Cercle Brugge pada Senin, 17 Februari 2025. Bek kiri berbakat Jordan Boss tampaknya pasti akan absen membela Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Indonesia dan Cina bulan depan karena cedera hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu.
Australia juga dibuat khawatir dengan kondisi sang kapten Matrian, kiper yang baru saja bergabung RC Lens dari AS Roma bulan lalu. Matrian sudah absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera pinggul, padahal performanya cukup impresif sebelum cedera. Kekhawatiran cedera lain bagi Soceros menjelang kualifikasi adalah penjaga gawang dan kapten Matrian, tulis news.com lagi. Kiper Australia absen dalam pertandingan kedua berturut-turut untuk klubnya Prancis Lens karena cedera pinggul. Rian bergabung dengan Lens bulan lalu dari klub Italia Roma, dan menjadi starter dalam kemenangan beruntun atas Angers, 1-0, dan Montpellier, 2-0, sebelum cedera. Lens telah kalah dalam kedua pertandingan mereka, 0-2 dari Nice dan 0-2 dari Strasbourg sejak Rian absen. Meski begitu, kabar baik juga didapat Australia, saat wonderkid Bayern Munchen Nestori Irankunda mulai pulih dari cedera. Sukses kedua, di mana kita ingin ada percepatan. Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi. PSSI mendatangkan gelandang lain untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI agak kesulitan menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Penyebabnya karena masih ada berkas naturalisasi Jairo Riedewald yang belum lengkap. Alhasil, gelandang 28 tahun itu hampir pasti gagal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo Riedewald ingin sekali membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Jairo Riedewald. Namun, ada yang belum terpenuhi. Salah satunya paperwork atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya. Tegas Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan Jumat, 21 Februari 2025. Pak Ketua Umum Erick Thohir bilang masih sulit untuk Jairo Riedewald. Sama seperti Martin Paes, yang mana prosesnya lama sampai setahun. Jairo ini sama, masih sulit. Peluangnya untuk dinaturalisasi 40-60, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Sulit baginya untuk bermain melawan Australia kalau melihat kondisi sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, kata Bung Ropan penuh harap. Masih dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Sembari memburu berkas naturalisasi Jairo Riedewald, PSSI membuka kemungkinan menaturalisasi pemain lain di posisi gelandang. Sayangnya, belum diketahui siapa pemain yang dimaksud. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada satu gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erik dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan. Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, jelas pria berkacamata ini. Menarik menanti siapa gelandang keturunan yang tengah diburu PSSI. Belum ada lagi gelandang keturunan yang memiliki kualitas seperti Jairo Riedewald. Apakah pemain Lille Mitchell bakal kembali dikebut PSSI? Jika eligible dan yang bersangkutan bersedia memperkuat timnas Indonesia, betapa kuatnya lini belakang dan tengah skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Padahal, striker FC Vedender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi, 19 November 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni Ula Romeni yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat B andalannya, Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025.
Socceroos julukan Timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Socceroos julukan Timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Tim negeri Kanguru itu dijadwalkan menjamu Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Socceroos selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen grup C. Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan Timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Bos, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun, belum diketahui mereka bisa main atau tidak. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Hal ini terjadi karena kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia mendapat akumulasi kartu. Alhasil, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus putar otak mencari pemain lain untuk menggantikan Hubner dan Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Laga itu sendiri akan dihelat di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Ya, Timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat tandang ke markas Australia. Patrick Kluivert telah menetapkan syarat bermain reguler bagi pemain yang ingin dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Hal ini membuat Ophan Lamara merasa bakal ada evaluasi terkait posisi Rafael Struijk. Timnas Indonesia akan kembali berlaga pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret 2025 nanti. Skuad Garuda akan berjumpa Australia di Sydney dan menjamu Bahrain di Jakarta. Patrick Kluivert mengatakan salah satu syarat untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menjadi pemain utama di klubnya masing-masing. Itu berarti, menurut Ophan Lamara, beberapa pemain andalan di bawah asuhan Shin Tae-yong yang ada saat ini akan dievaluasi oleh tim kepelatihan baru yang dikepalai Patrick Kluivert. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong akan dianalisis dan dievaluasi oleh Patrick Kluivert, tandas Ophan Lamara. Salah satu yang saya dengar belakangan ini adalah Rafael Struijk. Kita tahu di Brisbane Roar, di Australia, Rafael emang kerap jadi cadangan. Nah, ini menjadi warning. Imbuhnya sementara itu, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan tampil memesona dan membuat ketiganya dinilai berpeluang kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Mereka dapat menit bermain secara reguler dari klubnya masing-masing. Sebaliknya beberapa nama seperti Ramadan Sananta dan Ricky Kambuaya kemudian Pratama Arhan setelah pindah ke Thailand, yang belakangan menjadi andalan di klub masing-masing, tukas Ophan Lamara. Bahkan Ramadan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Kluivert. Kemudian Ricky Kambuaya juga bersama Dewa United semakin tajam. Ini bisa menjadi bagian dari pemain yang akan dianalisa untuk kembali dipanggil, Ophan Lamara menambahkan. Jadi sekali lagi, statement dari Kluivert itu sangat jelas. Yang jadi langganan cadangan di klub masing-masing, ya besar kemungkinan mereka tidak akan dipanggil. Kalau dipanggil akan menjadi cadangan. Sebaliknya, yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dibuang oleh Shin Tae-yong, akan kembali dipanggil, tutup Ophan Lamara. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye kini dilirik oleh klub papan atas Liga Belanda, FC Utrecht. Sebab, Tom Haye adalah sosok pemain yang dinilai cerdas. Memang, sosok Tom Haye tampil apik bela Almere City saat melawan FC Utrecht pada lanjutan Liga Belanda, Minggu, 9 Februari 2025. Tom Haye pun membantu Almere City menang 1-0 di markas FC Utrecht. Gol semata wayang Almere City kala itu dicetak oleh Junior Kadile pada menit ke-28. Pada laga ini, Tom Haye tampil starter dan ditarik keluar pada menit ke-76. Meski tak tampil 90 menit, gelandang Timnas Indonesia itu mampu menjadi salah satu pembeda di atas lapangan. Para pendukung FC Utrecht pun menyebut Haye sebagai pemain cerdas dan layak untuk didatangkan musim depan.
Hal ini disampaikan salah satu jurnalis RTV Utrecht, yakni Paul Pesel baru-baru ini. Bukankah kita kehilangan seorang pemain yang berkata, "Teman-teman, ini sudah sejauh ini dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan," ucap Paul Pesel dikutip dari Utrecht Fans NL. Di Almere, mereka memiliki Tom Haye, yang merupakan agen bebas. "Saya sudah mengatakannya kepada Jordi Zuidam, Direktur Teknik FC Utrecht," sambungnya. Lebih lanjut, Paul Pesel menyebut bahwa FC Utrecht tak memiliki pemain seperti Tom Haye yang cerdas. Meski lemah secara fisik dibanding pemain lainnya, hal ini terlihat di laga FC Utrecht versus Almere City, di mana ex-Heerenveen itu tampil apik dengan operan-operannya yang bisa membuat rekannya bergerak bebas. "Dia, Tom Haye, adalah pemain yang membuat pemain lain bebas," kata Paul Pesel. "Dia bukanlah pemain cepat, tapi dia pemain yang berpikir cepat dan mudah mencari solusi," ungkapnya. Atas dasar itu, Paul Pesel menyarankan FC Utrecht untuk merekrut Tom Haye pada akhir musim. Diketahui, Tom Haye sendiri hanya dikontrak 1 musim saja bersama Almere City. Kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2025 mendatang. Jika Almere City degradasi, kemungkinan Tom Haye akan hengkang dan FC Utrecht bisa mendapatkan gelandang timnas Indonesia dengan gratis pada musim depan. Di sisi lain, Tom Haye sendiri juga bakal memiliki keuntungan jika bergabung dengan FC Utrecht. Apalagi, FC Utrecht merupakan salah satu tim papan atas Liga Belanda. Saat ini, FC Utrecht bertengger di posisi ketiga klasemen dengan 42 poin. FC Utrecht tentu berkesempatan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye ternyata main dengan perasaan campur aduk. Sebab, saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, kondisi anaknya saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Tom Haye harus menahan rasa sedih dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Tom Haye merasakan sedih sekaligus menegangkan sebelum laga dimulai. Bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Lamine Yamal siap. Timnas Indonesia tampaknya semakin serius dalam memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas internasional. Salah satu yang sedang hangat dibicarakan adalah proses naturalisasi Amo Ouricho dan Lamine Yamal, pemain berbakat yang siap memperkuat lini serang timnas Indonesia. Namun, banyak yang penasaran, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk proses naturalisasi pemain muda berbakat ini. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang murah. Selain biaya administrasi dan hukum yang melibatkan pengurusan dokumen kewarganegaraan, ada juga negosiasi kontrak antara pemain, agen, dan PSSI yang turut memengaruhi besarnya dana yang digelontorkan. Sebagian biaya juga berkaitan dengan adaptasi pemain di Indonesia, termasuk pelatihan, penyesuaian dengan tim, serta biaya lainnya yang timbul selama proses naturalisasi berlangsung. Meskipun angka pastinya belum dipublikasikan, beberapa sumber menyebutkan bahwa biaya untuk seorang pemain seperti Amo Ouricho bisa mencapai angka yang cukup signifikan mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa dan potensi besar yang dimilikinya. Tentu proses ini bukanlah hal yang mudah, baik dari segi administrasi maupun finansial. Namun, PSSI jelas berharap investasi ini akan terbayar lunas dengan peningkatan kualitas skuad timnas Indonesia yang semakin kompetitif di ajang internasional. Menariknya, proses naturalisasi Amo Ouricho bukan hanya soal biaya, tetapi juga strategi panjang PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pengaruh pemain-pemain naturalisasi seperti Amo Ouricho bisa memberikan dampak besar dalam mewujudkan impian besar Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan begitu banyaknya pemain berbakat yang kini diproses untuk menjadi WNI, timnas Indonesia semakin berpotensi kuat. Amo Ouricho adalah satu dari banyak pemain yang diharapkan bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, patut memerhatikan Adrian Wibowo, yang bisa menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk merupakan salah satu andalan timnas Indonesia sejak dia dinaturalisasi pada 2023 lalu, dan melakoni debutnya pada Juni 2023 lalu. Dia bahkan bermain melawan Argentina dalam laga uji coba di jendela internasional Juni 2023 tersebut.
Sang striker berusia 21 tahun sudah mengemas 22 caps bersama tim senior hingga kini, namun baru melesakkan 1 gol. Perkembangan karirnya pun mengalami kendala di Australia, lantaran Brisbane Roar kerap mencadangkannya. Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan Brisbane Roar dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Kendati begitu, Struijk tetap diharapkan dipanggil Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya, pada Maret mendatang, ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab, tak banyak opsi penyerang di skuad Garuda pada saat ini, meskipun Ula Romeni sudah dinaturalisasi, namun, Patrick Kluivert patut mendengar kabar dari Amerika Serikat, dengan penyerang keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, makin mengalami peningkatan karir. Dia telah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS, setelah bermain di level junior alias LAV 2 pada tahun lalu. Penyerang sayap berusia 19 tahun itu sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilan di MLS Next Pro pada musim lalu. Wibowo merupakan penyerang sayap, layaknya Rafael Struijk, dan dia berlatih bersama juara Piala Dunia 2018, Olivier Giroud dan Hugo Lloris, di skuad LAV pada saat ini. Dia ikut mencetak sebuah gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 lalu, yang berakhir dengan skor 4-0 dengan Giroud juga ikut mencetak gol. Kabar terkini dari LAV adalah Wibowo termasuk dalam bangku cadangan ketika klub MLS itu mengalahkan tim raksasa Meksiko, Klub Amerika. Dalam laga uji coba yang digelar di BMO Stadium pada Rabu, 12 Februari 2025, pagi WIB tersebut, LAV menang dengan skor 2-1, namun Wibowo tidak bermain sama sekali. Kendati begitu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam karirnya. Bukan tidak mungkin jika MLS sudah digelar nanti, Adrian Wibowo bakal mendapatkan menit bermain dan Patrick Kluivert patut untuk memerhatikannya. RDA Media Cina prediksi masa depan timnas Indonesia di jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlangsung pada Maret mendatang, dengan persaingan di grup C yang semakin memanas. Grup ini dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin tanpa kekalahan, 5 menang, 1 seri, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, 1 menang, 4 seri, 1 kalah. Menariknya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin, dengan Indonesia unggul dalam produktivitas gol.